Tema permenungan kita pagi ini tentang kehormatan dan kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita renung pikirkan dalam-dalam, yang disebut dengan kehormatan itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus dikejar, yang harus diperjuangkan sampai terpenuhi. Ataukah merupakan suatu anugerah yang didapat setelah melakukan keutamaan-keutamaan hidup dalam keseharian kita. Menurut Bapak Ibu, yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Bagi sebagian orang, kehormatan itu sebuah kebutuhan, sebuah prestise yang kalau ia mendapatkan itu setelah memperjuangkannya, ada suatu kebanggaan tersendiri. Itulah yang dilihat oleh Yesus ketika ia diundang untuk makan di rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Perhatikan dalam Injil tadi, Lukas bab 14 ayat 7. Ketika Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi Yesus melihat ada banyak orang yang berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Kata berusaha ada konotasi saat itu mereka berdesak-desakan. Berusaha secepat mungkin bisa mendapatkan tempat kehormatan. Itu yang terjadi, yang dilihat oleh Yesus. Di zaman sekarang, di misal lingkungan misalnya, enggak begitu. Enggak ada yang berusaha menduduki tempat kehormatan di depan altar, depan romo. Enggak berani. Ya, pasti duduknya di belakang, mojok. Ya, bagi mereka tempat aman, nggak akan ditanyain. Ya, waktu homili nggak akan ditanyain. Ya, karena kalau ditanya malu, nggak bisa menjawab. Ya, itu tempat-tempat favorit sebagian umat. Ya, kalau misal lingkungan, ya, tempat orang-orang takut mempertanggungjawabkan iman Katolik. Ya. Tapi di tempat-tempat lain, tempat-tempat kehormatan, di saat-saat pesta, di zaman Yesus, mereka berusaha sedapat mungkin mendapat tempat yang terhormat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perilaku yang semacam ini perlu
diwaspadai. Karena bisa terjadi sepanjang zaman. Kapanpun itu bisa terjadi. Maka Rasul Paulus pernah memberi nasihat kepada jemaat di Galatia. Ketika ia menulis surat kepada mereka di Galatia bab 5 ayat 25 sampai dengan 26. Paulus menulis begini. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Lalu Paulus melanjutkan, dan janganlah kita gila hormat. Dua ayat ini ada gandengannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Roh yang membuat orang mampu mengambil sikap rendah hati. Maka orang yang rendah hati tidak mungkin akan gila hormat. Yang terjadi, yang dilihat oleh Yesus adalah orang-orang yang berusaha, berdesak-desaan untuk memperoleh tempat-tempat kehormatan karena mereka adalah orang-orang yang haus akan kehormatan. Mereka orang-orang yang gila hormat. Sebagian orang memilih ini, bahwa kehormatan adalah sebuah kebutuhan hidup yang dicari, yang dikejar-kejar dengan cara apapun. Namun saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebagian besar orang memilih yang kedua. Bahwa yang disebut dengan kerendahan hati itu merupakan sebuah anugerah yang didapat setelah melakukan keutamaan hidup dalam kesehariannya, yang antara lain keutamaan itu disebut kerendahan hati. Mari kita lihat bacaan yang pertama tadi dari kitab Putra Sirah bab 3. Di ayat 18 tadi kita mendengar kata-kata sang bijak. Makin besar engkau, makin patut kau rendahkan dirimu, supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Jadi kerendahan hati dilakukan, maka akan dikaruniakan oleh Tuhan rahmat tertentu yang antara lain adalah kehormatan. Inilah yang mau dikatakan oleh Yesus dalam Injil tadi, Lukas bab 14. Lewat sebuah perumpamaan sederhana, Yesus katakan di ayat 10. Tentang mengundang perjamuan atau mengadakan perjamuan. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan, di tempat yang lebih terhormat. Lalu Yesus bilang, dan dengan demikian engkau akan menerima hormat
di depan mata semua tamu yang lain. Inilah yang disebut dengan anugerah, rahmat yang didapat oleh seseorang yang mau mengambil sikap rendah hati. Akan diberi karunia kehormatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal ini akan menjadi lebih jelas jika kita membaca teks lain, yakni dari kitab Amsal bab 15 ayat 33. Kitab Amsal bab 15 ayat 33. Bunyinya begini. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Maka orang yang rendah hati akan dihormati. Mendapat bukan dengan dicari-cari, dikejar-kejar, tetapi merupakan anugerah. Dan menjadi lebih jelas lagi dalam kitab Amsal bab 22 ayat 4. Bunyinya begini. Ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan. Ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita renungkan dalam hati kita masing-masing kaitan antara kehormatan dan kerendahan hati. Ternyata keduanya saling bergandengan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Ganjaran kerendahan hati adalah kehormatan. Orang yang mau dan mampu memilih sikap rendah hati, dia akan dihormati. Ia akan mendapat ganjaran anugerah dari Tuhan yang disebut kehormatan. Karena itu kehormatan tidak perlu dikejar-kejar. Akan datang dengan sendirinya jika kita mengambil sikap rendah hati. Jika kita melakukan keutamaan hidup yang namanya kerendahan hati. Tuhan memberkati.